Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kali ini kami akan mempresentasikan materi yang kami buat, yaitu berjudul Pengaruh Teknologi Informasi dalam Transformasi Bisnis dan Masyarakat. Untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri, yaitu Ahmad Maulana Farizi, lalu ada rekan saya Julia Dinda Lestari, dan juga Ahmad Zaki Al-Farizi. Untuk latar belakangnya, teknologi informasi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern, mendorong transformasi besar dalam dunia bisnis dan masyarakat. Di Indonesia, perkembangan teknologi informasi terlihat dari meningkatnya jumlah startup teknologi, penerapan digitalisasi di berbagai sektor industri, serta lahirnya model bisnis baru yang lebih inovatif dan adaptif. Teknologi informasi memberikan peluang besar seperti efisiensi operasional, otomatisasi, akses pasar yang lebih luas melalui e-commerce, serta kemudahan komunikasi dan berbagai informasi melalui internet dan media sosial. Namun, adopsi teknologi ini juga membawa tantangan, termasuk masalah literasi digital, kesenjangan akses teknologi, pelanggaran privasi, dan penyebaran informasi palsu. Meski begitu, dampak positif teknologi informasi tetap signifikan dalam memperbaiki layanan pelanggan, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang ekonomi baru. Untuk itu, penting bagi masyarakat dan pelaku bisnis memahami dampak teknologi informasi secara menyeluruh agar manfaatnya dapat dimaksimalkan sembari meminimalisasikan risiko yang mungkin timbul. Tujuannya adalah yang pertama kita akan mengidentifikasi peran teknologi informasi dalam transformasi bisnis dan masyarakat. Yang kedua, menganalisis dampak positif dan negatif dari penerapan teknologi informasi. Yang ketiga adalah mengkaji penggunaan teknologi informasi pada perusahaan yang berhasil dalam penerapannya untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi telah mengalami evolusi sejak zaman penggunaan alat-alat mekanik untuk perhitungan seperti abacus hingga munculnya komputer modern. Temuan mesin Turing oleh Alan Turing pada tahun 1936 menjadi tonggak penting dalam sejarah teknologi informasi yang kemudian diikuti dengan penciptaan komputer generasi pertama pada 1940-an. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum, sementara generasi kedua yang hadir pada dekade berikutnya menggunakan transistor, membuat perangkat lebih kecil dan efisien. Di Indonesia, teknologi informasi mulai berkembang pada akhir 1970-an dengan pemanfaatan komputer di instansi pemerintah dan universitas, menandai awal era baru dalam pengolahan data dan digitalisasi. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan teknologi informasi. Transformasi teknologi informasi di era modern memasuki tahun 1980-an, revolusi teknologi informasi semakin terasa dengan diperkenalkannya komputer pribadi atau PC yang mempermudah akses individu terhadap teknologi. Perkembangan ini didukung oleh kemajuan perangkat lunak seperti sistem operasi MS-DOS dan Windows yang membuat komputer lebih ramah pengguna. Di Indonesia, komputer mulai digunakan secara luas di sektor pendidikan dan perbankan, sementara program studi terkait teknologi informasi mulai ditawarkan di universitas untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli. Pada tahun 1990-an, kehadiran internet membawa perubahan besar, memungkinkan pertukaran informasi secara cepat dan membuka peluang bisnis baru. Internet pertama kali diperkenalkan di Indonesia melalui proyek Paguyuban Network pada 1994 yang menjadi fondasi bagi pengembangan e-commerce dan pemasaran digital. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lanjutkan. Lanjutkan untuk sejarah perkembangan pada teknologi. Ini ada revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi informasi semakin pesat di era 2000-an dengan munculnya perangkat mobile, smartphone,
smartphone, dan teknologi nirkabel seperti Wi-Fi dan 4G. Teknologi ini memberikan fleksibilitas akses internet yang telah mengubah cara masyarakat Indonesia berkomunikasi, bekerja, dan melakukan transaksi. Saat ini, teknologi informasi menjadi pilar utama dalam revolusi industri 4.0 dengan mengadopsi kecerdasan buatan atau AI, big data, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT oleh perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Namun, perkembangan ini juga membawa tantangan seperti ketergantungan pada teknologi dan risiko keamanan data. Oleh karena itu, literasi digital sangat penting agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi secara bijak, sekaligus meminimalkan dampak negatif yang mungkin akan timbul. Selanjutnya itu dampak teknologi informasi pada bisnis. Ada 3, yaitu efisiensi, otomatisasi, dan e-commerce. Jadi teknologi informasi membawa dampak yang signifikan terhadap dunia bisnis, terutama dalam hal efisiensi, otomatisasi, dan perkembangan e-commerce. Dampak ini dapat dilihat dari beberapa aspek berikut. Yang pertama, efisiensi operasional, otomatisasi proses bisnis, yang ketiga, pertumbuhan e-commerce, yang keempat, kolaborasi dan komunikasi yang lebih baik, serta yang kelima, inovasi dalam model bisnis. Teknologi informasi telah membawa dampak besar bagi bisnis di Indonesia, mendorong efisiensi, otomatisasi, dan pertumbuhan e-commerce dan inovasi model bisnis untuk menghadapi persaingan. Namun, literasi digital dan kesenjangan akses teknologi tetap menjadi tantangan utama dalam memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh semua pelaku usaha. Selanjutnya, pengaruh teknologi informasi terhadap masyarakat dalam aspek media sosial, privasi, dan etika. Teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat yang memungkinkan komunikasi tanpa batas geografis dan membentuk komunitas global. Platform seperti Facebook, Instagram, dan TikTok mengubah cara orang berinteraksi, berbagi informasi, dan menyuarakan aspirasi. Media sosial juga berperan dalam gerakan sosial dan pemberdayaan masyarakat, seperti penggalangan dukungan atau kampanye lingkungan atau keadilan sosial. Namun, perkembangan ini juga memunculkan tantangan termasuk ancaman privasi, penyalahgunaan data, serta penyebaran hoax yang dapat menimbulkan dampak negatif seperti disinformasi, dan perpecahan sosial. Selain itu, isu etika dalam penggunaan media sosial dan teknologi informasi juga menjadi perhatian. Praktik seperti cyberbullying dan pelanggaran privasi menunjukkan pentingnya edukasi mengenai etika digital. Teknologi seperti Internet of Things atau IoT turut meningkatkan risiko terhadap privasi data, meski menawarkan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital menjadi krusial agar masyarakat dapat memahami risiko, menjaga privasi, serta memanfaatkan teknologi informasi secara bijak dan bertanggung jawab untuk menciptakan dampak yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, selanjutnya itu ada studi kasus perusahaan yang sukses dalam penerapan teknologi informasi. Nah, salah satu contohnya itu ada penerapan teknologi informasi di Indonesia adalah Gojek. Jadi perusahaan teknologi yang mengintegrasikan layanan transportasi, pengantaran makanan, dan pembayaran digital dalam satu aplikasi. Gojek tidak hanya memberikan layanan cepat dan efisien kepada jutaan pengguna, tetapi juga memberdayakan pelaku usaha kecil melalui ekosistem ekonomi digital yang diciptakannya. Contoh lainnya adalah Tokopedia, platform e-commerce yang memanfaatkan teknologi cloud computing dalam big data untuk memberikan pengalaman berbelanja yang personal, sekaligus membantu UMKM menjangkau pasar yang lebih luas. Kedua perusahaan ini menunjukkan bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing dan memberdayakan masyarakat. Next slide. Selain itu, PT Telkom Indonesia sukses mengembangkan berbagai layanan digital seperti IndiHome untuk mempertahankan posisi sebagai pemimpin industri telekomunikasi. Teknologi informasi juga menjadi kunci bagi Shopee yang memanfaatkan AI dan machine learning untuk memberikan rekomendasi produk dan layanan pelanggan berbasis chatbot.
Sementara itu, Bank BRI mendukung transformasi digital layanan perbankannya melalui aplikasi BRI Mobile atau BRIMO, yang memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan dengan mudah kapan saja. Contoh lainnya adalah Traveloka, yang penggunaan teknologi cloud computing untuk menyediakan platform stabil dan cepat dalam melayani jutaan pengguna. Next slide. Secara keseluruhan, penerapan teknologi informasi telah menjadi kunci keberhasilan bagi banyak perusahaan di Indonesia. Perusahaan di Indonesia dalam mencapai keunggulan kompetitif dan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Gojek, Tokopedia, Telkom, Shopee, Bank BRI, dan juga Traveloka adalah contoh nyata bagi teknologi informasi dapat digunakan untuk menciptakan inovasi, meningkatkan efisiensi, dan memberdayakan masyarakat. Melalui penerapan teknologi yang tepat, perusahaan-perusahaan ini mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kesimpulan dari presentasi kami tentang pengaruh teknologi informasi dalam transformasi bisnis dan masyarakat adalah teknologi informasi telah menjadi elemen kunci dalam transformasi bisnis dan masyarakat. TI telah memberikan berbagai perubahan positif seperti peningkatan efisiensi, otomatisasi proses bisnis, dan kemudahan akses pasar melalui e-commerce. Selain itu, TI juga memungkinkan masyarakat untuk berkomunikasi dan mengakses informasi dengan lebih cepat dan mudah. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti isu privacy, etika, dan kesenjangan akses teknologi. Penting bagi semua pihak untuk memahami dampak positif dan negatif dari penerapan TI agar dapat maksimalkan manfaatnya sekaligus minimalkan resiko yang mungkin timbul. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami dari mata kuliah pengantar teknologi informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.